Astro Adian ingin menghalangi misteri itu terbuka. Tunggu dulu. Salah. Saya kira cara supaya apa sekarang karena itu saya mau terangkan tujuan saya. Di mana unsur menghalanginya? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak supaya. Di mana langsung? Kenapa you halangi dia mau bicara? Loh, kalau saya mengkritik itu dianggap menghalangi, cara berpikir Bung yang saya tidak paham. Kalau Anda bilang mau merendahkan. Kalau begitu diputar ulang rekamannya. Saya ngerti Ade seorang Demokrat. Saya tahu Ade dari 40 tahun lalu, teman baik saya. Apa saya kurang kenal Ade Armando itu? Jadi yang digu kemarin bukan tubuh biologis Ade itu. Siapa yang mesti kita tagih itu? Pada siapa? Sosial media enggak. Presiden gagal mengakrabkan kehidupan warga negara. Itu intinya. Jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan sama dengan percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Bisa saja dia coba menyiram mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi. Artinya semua pernyataannya kontradiktif. Di era Presiden Jokowi terjadi pembelahan itu. Itu yang mesti diucapkan. Jadi kapasitas presiden nggak ada. Saya nggak salahin dia. Karena dari awal dia nggak punya kapasitas untuk bisa berpikir abstrak. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Ade Armando kenapa dihajar? Karena dia dipersepsikan sebagai buzzer. Representasinya Ade Armando, siapapun yang ada di situ digebuk gitu. Kalau Ade Armando bukan buzzer nggak dihajar di situ. Sekarang saya tanya. Ya ada urusan. Ini boleh. Ini boleh disela. No. Kalau Anda bukan ateis, nggak mungkin Anda bilang bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Itu yang mengakibatkan orang menuduh Anda ateis. Siapa yang bilang kitab suci itu fiksi? Siapa yang bilang kitab suci itu fiksi? Lu yang bilang kok. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kitab suci itu adalah fiksi. Kitab suci itu adalah fiksi. Kitab suci itu adalah fiksi. Akal sehat, akal sehat, akal sehat, akal sehat. Ade Armando itu adalah teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu. Itu otaknya kan. Hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di sosial media. Anda yang bicara. Anda itu provokator. Argumentasi orang dengan bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Dan berikut pernyataan Ade Armando sebelum unjuk rasa dimulai. Masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode itu yang saya tolak. Ya. Nah, karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Demo mahasiswa di depan gedung DPR sempat kisruh. Bahkan dosen UI Ade Armando dikeroyok massa saat ikut mengawal aksi demo tersebut. Tepatnya usai pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan para pendemo pada Senin 11 April 2022. Aksi saling pukul terjadi dipicu salah seorang pendemo melempar sesuatu benda yang mengenai aparat keamanan. Tak selang berapa lama, aksi saling lempar terjadi, bahkan polisi sempat menggunakan water cannon untuk mengurai massa yang tengah melempar sejumlah benda ke dalam gedung DPR. Di tengah kondisi memanas, Ade Armando tampak dibopong oleh sejumlah polisi, wajahnya penuh darah dan lebam. Dia dikeroyok di tengah massa yang teriak pelaku penista agama. Belum diketahui sampai saat ini siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ade langsung diamankan di posko pengamanan dalam DPR. Belum diketahui secara pasti kondisi Ade saat ini. Namun dalam aksi tersebut, kericuhan pecah antara mahasiswa dan massa aksi lainnya. Akademisi Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial, Ade Armando terlihat hadir di area depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dia menyayangkan rekan-rekan BMC yang tampaknya terlihat terpecah dalam aksi hari ini. Sayangnya BMC yang terpecah dan yang sekarang melakukan demo ini malah BMC yang lebih kecil, tutur dia saat ditemui di lokasi pada Senin 11 April 2022. Adapun dia sendiri hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa. Saya tidak ikut demo, tapi saya memantau dan saya ingin menyatakan mendukung, katanya. Dirinya mendukung penuh jika para mahasiswa menolak dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 untuk mengakomodir perubahan masa jabatan presiden.
Kalau isu yang kan sekarang jadi kacau ya isunya, ada isu turunkan Jokowi walaupun kemudian dibantah oleh BMC. Tapi kalau isunya meminta agar dibatalkan amandemen, saya rasa mayoritas bangsa setuju ya. Dan saya menyatakan persetujuan juga terhadap itu, tuturnya. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus pemukulan terhadap dosen Universitas Indonesia, Ade Armando. Dalam demo 11 April di DPR RI, 6 pelaku telah teridentifikasi. Polda Metro Jaya telah berhasil mengidentifikasi pelaku pemukulan dan pengeroyokan kepada Ade Armando. Ada 6 orang kita identifikasi sebagai pelaku pemukulan dan pengeroyokan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya pada Selasa 12 April 2022. 6 pelaku ini berinisial MB, AP, AM, AL, DUH, dan K. Zulpan mengatakan 2 diantaranya sudah ditangkap. Tim dari Polda Metro dan Ditkrimum telah berhasil menangkap 2 pelaku, ujar Zulpan. 2 pelaku yang telah ditangkap berinisial MB dan K. Saat ini keduanya masih dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya. Ade Armando diketahui menjadi korban pengeroyokan di tengah-tengah aksi demo 11 April di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dia mengalami luka cukup parah. Pelaku penyerangan akan ditangkap jika tak menyerahkan diri ke polisi. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti mungkin besok kami akan lakukan upaya penegakan hukum, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di Gedung DPR Jakarta, Senin 11 April 2022. Kami akan umumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan lakukan penangkapan, tambahnya. Warganet ramai menyoroti cuitan seorang yang diduga memprovokasi massa di lokasi aksi untuk mengeroyok Ade Armando. Fadil mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pihak yang membuat cuitan tersebut. Kita akan dalami orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu. Karena dia yang salah satu memprovokasi untuk melakukan penyerangan terhadap saudara Ade Armando, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menilai pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando di tengah aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 terpapar paham takfiri. Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti yang dialami pegiat media sosial sekaligus dosen komunikasi di Universitas Indonesia itu, menurut Nur Wahid, bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan. Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa, serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 April 2022. Dalam video yang menampilkan kekerasan terhadap Ade Armando, Nur Wahid berujar, sejumlah pengeroyok dengan lantang mengucapkan kalimat tauhid, bahkan sebagian yang lain sambil bersolak halal darah Ade Armando untuk dibunuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Terkadang seseorang mudah mendalilkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu, ucap Ahmad. Ahmad Nur Wahid mengatakan cara berpikir seperti itu memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka dikatakannya selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama. Dalam narasi yang mereka umbar, Nur Wahid menduga para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri, kata dua, merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok terorisme yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan. Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme di ruang publik, ujar dia. Nur Wahid pun mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang itu terhadap Ade Armando.
Apalagi di tengah Ramadan, umat Islam tidak hanya harus menahan makan dan minum, melainkan juga mencegah dari segala tindak keburukan, termasuk kekerasan. Ramadan ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan, ujar pejabat BNPB itu.